ya interface-nya lebih mudah juga. Interface-nya, oke. Lebih cepat memahamin deh. Sini kan ada color-nya dan langsung kita bisa main kekurangan-kekurangan yang ada di kamera RAW-nya. Coba nanti diinstal aja Mas, ngobrol sama Mas Pamet tuh. Oke. Urusan Ya kalau mau nanya untuk Adobe bisa email ke kita atau di Instagram kita tanya-tanya aja, boleh. Oke Mas, kita lanjut nih penanya berikutnya dari Mas Peksi Cahyo. Mas Pram, kalau boleh di-share setup lampu favorit potretnya Mas, terutama untuk CEO dan beauty shot-nya. Nah, kalau potret untuk satu orang kalau bisa jangan bawa softbox yang terlalu besar. Mas Peksi, ya panggilannya siapa nih? Peksi aja ya? Peksi aja Mas. Cahyo. Ya. Oke, Mas. Oke. Mungkin kenapa sih kita perlu memahamin gitu modifier, softbox atau lain-lain. Kalau saya motret orang, satu orang biasanya softbox yang saya pakai 50x50. Kenapa sih saya ngejar kontras, Mas? Seperti kontras nih foto yang saya share, coba bentar. Ya ini, jadi saya ingin ngejar kontrasnya, kontras bagian ini sama, nah ini nih. Kontras tuh kalau kita modifier terlalu besar akan kehilangan kontras. Nah, nanti lalu apa settingannya seperti apa sih kalau untuk settingan satu orang? Lighting utamanya yang di depan itu kalau bisa adalah lebih tinggi dari orangnya. Baru habis itu kita tilt, turunkan. Nah, itu biasanya saya sering lakukan itu dulu setup-nya. Terus terutama untuk CEO dan beauty shot. Kalau beauty shot udah benar-benar harus pakai beauty dish. Jadi tidak bisa tuh pakai digantikan dengan yang lain. Saya sih ingin sharing gimana waktunya banyak, nanti coba aja nanti bisa langsung ke Instagram saya, ngobrol di DM, dan saya juga selalu share kok BTS kalau saya motret untuk portrait, jadi bisa lanjut di situ. Yang penting untuk setup lampu favorit saya adalah itu, softbox-nya tidak terlalu besar, dan satu lighting di depan lebih tinggi dari orang yang kita foto baru detail. Jadi tidak sejajar. Kenapa? Untuk membentuk gradasi mulai dari kepala sampai hingga ke badan. Itu kalau fotonya terlalu terang, flat, nggak enak banget. Itu Mas Peksi ya. Berapa derajat Mas dari subjek Mas kalau boleh tahu? Berapa derajat? Posisinya apakah frontal atau sedikit ke kiri hingga 45 derajat kayak foto CEO ini aja misalkan. Iya. Ini lightingnya di sebelah kiri saya di arah jam 7. Oke. Jadi seperti itu. Jadi tidak selalu sejajar dengan kamera. Jadi harus digeser. Boleh pilihannya dua pilihan tergantung posenya. Kalau posenya ke kanan ya berarti lightingnya mengikuti. Nah kalau foto orang seperti itu tuh, ikuti cahaya utama mengikuti pose dari wajah. Tapi tidak terlalu frontal. Kalau frontal nanti terang semua, nggak ada shadow, aneh juga sih. Itu Mas Mamet, silakan. Oke, Mas Peksi sudah jelas? Siap. Lanjut, Mas. Ya, baik. Ada yang tanya Mas, lagi? Makasih. Lanjut nih, Mas. Ke Mas Vincent nih. Ini Mas Pram pakai Wacom-nya Wacom tipe apa nih, Mas? Saya pakai Cintiq yang 16. Jadi kemarin beberapa rekan fotografer juga, karena saya sering posting ya, Mas Mamet ya. Akhirnya ada beberapa tuh yang beli juga tipe dengan saya. Selain saya buat ngedit, enaknya adalah kalau Cintiq itu kan sudah ada monitornya ya. Nah, itu adalah saya gunakan untuk sebagai ini Mas, patokan warna. Kadang-kadang. Siap. Kalau untuk rekomendasi, merekomendasikan untuk Cintiq atau misalnya semua Wacom sama aja tergantung skill. Atau mungkin yang ada layarnya itu ngebantu banget proses editing di foto ini, Mas. Oh iya.
ngebantunya kan ketika kita kalau di layar kan kita sudah tidak lagi bolak-balik ngeliat monitor laptop ya, lebih cepat dan enaknya saya kalau lagi ngerjain ini itu aja saya patokan, karena kadang-kadang nggak semua laptop itu kan monitornya terkalibrasi ya. Betul. Karena waktu itu saya sempat baca di forum, jadi kenapa beberapa orang menggunakan Cintiq itu karena monitornya terkalibrat, jadi patokannya kalau saya butuh merah ya ngeliat merah, RGB dan lain-lain enak di Cintiq. Tapi kalau buat rekomen ya kembali lagi sih, kalau memang ada budgetnya ya pakai yang seperti ini atau yang lebih pro lagi ya, bisa nanti ke Mamet. Tapi kalau untuk mobile Cintiq yang saya pakai 16 sudah juga cukup kok. Oke. Gitu. Oke nih lanjut. Oh, sebelumnya untuk Mas Vincent apakah sudah jelas atau mau ada yang ditanyakan lagi? Mas Vincent, kalau nanya diskon sama Mas Mamet ya. Itu belakangan, bisa diatur itu. Oke, baik nih Mas. Gue lanjut ke ini aja yang sesuai sama pertanyaan tadi. Di sini ada yang kadang layar monitor laptop or PC beda sama warna asli. Kalau monitor Cintiq, enak Cintiq paling murah yang 13. Oh, maksudnya apakah Cintiq itu warnanya sudah pasti sesuai? Kalau saya sarankan sih kalau memang punya budget lebih, disarankan untuk Cintiq Pro sih. Karena layarnya pasti lebih bagus daripada untuk yang Cintiq 16. Tapi kalau misalnya yang budgetnya pas-pasan, bisa Cintiq 16 atau kita ada yang lebih murah lagi di bawahnya, ada Cintiq One namanya. Oh gitu ya. Tergantung Nah itulah. Ya. Kalau saya sudah nyaman nih pakai yang 16 lagi. Kalau yang mau coba silakan, ada budget lebih ya, silakan lagi. Jadi punya cerita nih Mas Ahmed nih. Jadi ada sebuah production house, ada 3 editor yang diwajibkan itu mereka semua pakai Cintiq gitu loh, Cintiq seperti saya yang udah ada monitornya gitu. Kenapa? Ternyata ya itu tujuannya untuk menyamakan auto editing. Jadi gitu, itu aja sih. Kebetulan teman saya di sana yang cerita seperti itu. Kenapa? Oh karena biar ini, lu mau pakai Windows kayak atau apa, jadi patokan lu di Cintiq aja nih. Jadi gitu. Siap. Oke, semoga untuk Vincent sama ini Mbak Arya kali ya. Terjawab ya pertanyaannya ya. Iya. Oke. Lanjut Mas ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Yonan nih. Bisa bahas untuk fotografernya nggak Mas? Ini food fotografi. Sedikit kayaknya Aku mesti bikinin nih besok nih food nih. Oh boleh. Mungkin di next workshop kali ya. Tapi yang berhubungan sama Wacom aja kali ya. Saya pakai untuk food ya. Boleh saya cerita ini nih, bentar. Aduh. Nah, ini nih. Ini aja ya. Kelihatan nggak di screen, Matt? Wah sih kelihatan, Mas. Foto puding ya? Ya. Okay. Nah, jadi food itu intinya adalah kalau mau belajar food, itu aja saya secara general aja. Kalau mau belajar food, intinya adalah makanan selalu menjadi hal utama dalam frame. Jadi jangan sampai orang ngelihat bukan makanannya, tapi hal lainnya seperti properti dan lain-lain. Pokoknya mulai sekarang belajar minim props. Jadi propertinya dikurangin, makanannya dibikin stunning lebih hidup. Nah, lalu jangan pernah langsung lompat. Belajar yang pertama adalah komposisi, angle. Jadi belajar tuh angle-nya, moto ini, moto itu, angle-nya harus berubah. Baru tahap terakhir adalah lighting. Jadi itu, kalau motret food intinya yang melihat makanan udah harus tergugah. Jadi jangan sampai udah ngeliat makanan, dia cuman komennya bagus banget propertinya. Salah, padahal kita kan food fotografi. Tapi yang terjadi sekarang seperti itu sih. Ih, bagus propertinya atau apa. Tapi saya memang kalau bisa nanti cek aja, saya juga kebanyakan justru lebih kuat di foto-foto saya simpel, jadi minim sekali ininya propertinya, jadi lebih fokus ke area-area makanannya tersebut. Contohnya ini aja nih buat nanti yang menunggu buka.
Nah inilah. Ada yang lapar ini, Mas. Gitu ya. Jadi simple aja. Jadi yang tadi nanya food, intinya adalah bagaimana yang kita foto bisa menggugah orang yang melihat. Jadi abis motret tanya ke teman, tetangga, gebetan atau pacar, tanya gimana foto makan, kalau dia bilang biasa aja, berarti karena semua manusia punya rasa lapar, Mas Mamet. Betul. Ya nggak ngaruh anak kecil sampai orang tua punya rasa lapar. Nah, itu kalau kita tidak bisa menggugah, berarti belum bisa berhasil. Semoga bisa itu nanti dilanjutkan atau Wakom bikin acara khusus food atau bisa ke Instagram saya. Dilanjut, Mas. PP kita bisa lanjutkan di offline-nya, Mas, workshop-nya. Benar, siap. Amin. Dilanjutkan, ada pertanyaan? Di sini ada dari Mas Miftah Walid. Kisaran harga berapa ya? Tanya di IG aja, Mas, ntar PM, Mas. Nggak bisa di-share di sini. Ini Miftah Walid di Surabaya nih. Bisa nanya sama Mas Pram nanti. Miftah Walid yang di Surabaya nih. Halo, Mas Miftah. Wah, bener. Wih, orang Surabaya nih, Mas Mamet. Wih, fotografer. Akhirnya dia suka motret ini juga nih. Profil juga nih. Waduh. Nah, ayo dong, pakai Wacom ya. Biar ngedit jerawatnya lebih cepat. Nggak kayak Mbak Inu nanti sampai seharian cuma ngurusin ngedit. Waktunya terbuang. Semakin cepat kan invoice-nya semakin ini ya, enak ngurusnya ya. Untuk harga nanti bisa tanya-tanya Mas Walid. Pokoknya nanti dikasih harga spesial sama Mas Mamet tuh untuk yang hadir saat ini. Mulai lu ya, Mas ya. Melalui lu dulu baru kasih ke gua. Oke. Lanjut ya. Untuk Mas Yona nanya lagi nih. Nah, untuk pemilihan background belakangnya warna polos apa harus yang lifestyle, Mas? Waduh, ini lebih spesifik sebenarnya kalau yang masalah ini. Jadi intinya adalah kita mau ngerjakan untuk apa. Misalkan contohnya kalau ada kerjaan biasanya buat sosmed itu biasanya ya yang sangat orang banyak kerjakan itu apa lebih ke lifestyle background-nya. Jadi kayak ini saya baru ngerjain kemarin buat UKM ya. Jadi sangat lifestyle. Jadi kalau untuk komersial ya seperti ini nih. Nah ini. Jadi kalau untuk sosmed atau apa lebih ke tematik. Jadi background-nya tambahkan apa. Tapi kalau untuk yang komersial kayak tadi itu saya contohin itu lebih ke polos karena mereka tidak benar-benar tidak mau terganggu makanannya sama objek-objek lain di framing-nya. Jadi misalkan kalau ini cuman kayak gini aja. Jadi hal-hal seperti itu ya. Ya nanti DM aja ke saya lah, kita ngobrol-ngobrol. Nah, kasihan yang puasa nih dilihatin foto makanan tersebut. Oke, apakah ada yang mau nanya lagi? Mumpung waktunya masih ada sekitar 20 menitan lagi nih ya. 20 menitan lagi ya. Banyak juga. Cuman ya bicara ini aja PowerPoint tadi. Nah ini adalah gini, pertanyaan tuh mendingan dijawab dulu deh. Oke. Dari Mas Dimas Bre. Wah ini fotografer top juga nih, orang Surabaya juga. Ini pada kumpul semua ini. Kayak dari mulut ke mulut ini, Mas. Pada nggak kerja apa ini orang? Oke, gue bacain deh, Mas. Mas, tim yang foto terdiri dari apa aja? Baik untuk food and profile kerja lemah. Apa nih maksudnya? Mau ngomong sendiri kan Mas Dimas nih? Gue bingung nih bacanya nih. Iya. Ya itu. Tim yang dibawa untuk foto terdiri dari apa saja, baik untuk food dan profile. Jadi Mas Mamet bicara lemah itu lagi ngetop. Saya kan status di Facebooknya selalu bilang lemah bagi orang-orang yang lemah. Jangan lemah dah, ayo semangat. Jadi kalau bicara tim yang dibawa untuk foto terdiri, ini barang apa orang? Kalau orang tentunya ada asisten. Untuk food dan profil beda. Waktu itu kalau nanti bisa ngelihat ke BTS saya lebih baik menggunakan orang yang megang stand lighting untuk foto profil. Kenapa? Karena dengan cepat kita bisa mengikuti pose orang yang Mas Mamet. Oke.
Dibandingkan stand-nya kita taruh, orangnya bergerak, baru stand-nya dipindahin. Lebih baik orang yang megang. Jadi lebih gampang kalau menyesuaikannya ya Mas ya. ya kalau untuk food tim saya ada tim. Jadi 2 orang biasanya. Satu untuk nulis list foto food apa aja yang sudah difoto sesuai dengan urutan klien, dan satu lagi untuk merapikan. Nanti kalau untuk alat, biasanya alat yang sering saya bawa kalau di profil cuman softbox aja sama payung putih. Tapi kalau di food, akrilik, softbox, dan payung putih, Mas Dimas. Jadi mudah-mudahan bisa lebih semangat, nggak lemah lagi ya. Pokoknya foto food dan profil 2 hal yang ada kemiripannya, yaitu kalau foto food harus bikin orang terlihat ingin makan, kalau foto profil harus menyenangkan orang yang difoto. Jadi jangan sampai orang yang difoto ntar bilang, kok gue jelek banget ya. Itu salahin moto tuh. Oke. Gitu. Gue lanjutin dari pertanyaan yang tadi. Ini ada lanjutannya lagi nih Mas. Food stylist di luar tim atau di dalam tim? Terus paling pusing ini Mas, kalau motret food nggak ada stylist, klien nggak mau bayar stylist sendiri. Gimana tuh Mas? Oke, saya kasih rahasianya aja. Mas Dimas, kalau bisa nanti kalau punya asisten tetap ya, kayak saya kan punya tim yang tetap. 1 orang itu saya cekokin cara styling. Jadi referensi styling nih saya kasih semua, dia harus belajar. Belajar ketika nanti tidak ada klien yang bisa bayar food stylist yang ini, saya gunakan itu. Tolong deh rapiin deh, tapi semampunya. Memang di dunia food ini kadang-kadang agak sedihnya tuh food stylist dibayar lebih mahal daripada fotografernya. Itu sih, jadi makanya klien kadang-kadang kok mahal banget sih. Gitu. Jadi referensi sih penting banget. Besok kita mau motret apa, food apa, cari referensi. Saya kasih tim saya, ini lo pelajari nih, jadi besok tinggal ini. Jadi intinya kalau nggak ada budget buat food stylist, nyontek aja referensi orang, biar cepet. Ya nggak, sesuaikan budget sama kemampuan. Jangan budget rendah, kita belaga gila. Ada tekor ya Mas ya? Iya dong. Oke, kita lanjut deh. Ini di sini tadi ada Mas Herlan Avandi. Tadi udah raise hand karena masih ada yang bertanya, jadi saya skip dulu. Mas Herlan, gimana Mas Herlan? Ada yang mau ditanyakan? Halo Mas Herlan. Kalau lagi AFK kali ini kayaknya. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Ahmad Akbar. Mas Pram, untuk menentukan harga food fotografi, komponennya apa saja? Wah, ini jadinya lari ke food ya, nggak apa-apa Mas Ahmad ya jadinya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke. Lunya gimana Mas? Maklumnya lu. Ini menentukan harga nih. Harga food komponennya apa aja. Satu, yang saya mau kasih, kalau nawarin secara general aja, kalau nawarin resto, jangan kasih harga per item. Kenapa? Ketika dikasih harga per item, dia akan menghitung semua list yang akan difoto. Contohnya, restoran Indonesia, mulai dari nasi gorengnya udah ada berapa tuh? Nasi goreng spesial, nasi goreng seafood, dan lain-lain, sampai ada hal-hal yang lainnya. Jadi kalau bisa, kalau untuk resto, cari aja yang win-win solution-nya, biar kita dapat kerjaan, yaitu adalah per jam kerja. Jadi contohnya kalau kerja 8 jam, kalian dibayar berapa? Jadi jangan per item, mereka kan takut bayarannya. Kecuali di komersial, ngerjain iklan, atau itu dibayar per layout. Nah, harga food tentunya pertama yang dihitung adalah apa aja yang kita keluarkan. Biasanya saya mengeluarkan duit untuk beli beberapa bahan. Contohnya kayak garnish, tomat, atau apa-apa tuh itu biasanya saya kadang-kadang beli sendiri. Karena biar lebih yakin. Karena kalau kita beli sendiri yakin nih tomatnya cantik nih. Kalau nyuruh klien dia nggak akan tahu. Tomat dia dulu tomat aja. Padahal kan tomat banyak macem gitu loh. Ada tomat cherry, ada tomat yang tomat sayur, tomat apa. Jadi hal itu. Jadi hitung semua produksinya. Yang terakhir adalah hitung jasa kalian motret. Kalau motretnya benar-benar tidak
contohnya begini nih, kita motret terus restoran, ya kan, terus kita dapat makan nih, ya udah, berarti anggap aja udah dibayar dapat makan, ya enggak. Kecuali kita ngerjain kayak saya ngerjain misalkan iklan kayak gitu, itu kan makanannya nggak bisa dimakan, jadi ya harus ada penghitungan lainnya, jadi ngeluarin operasional untuk makan dan lain-lain. Jadi intinya jangan pernah nanya harga ke fotografer lain, dilarang. Ya. Ya, pokoknya tentukan ke diri sendiri saya butuh duit berapa. Karena kalau nanya orang biasanya kebutuhannya lain. Contohnya kita ngajak teman makan di warteg, belum tentu dia mau makan di warteg, seleranya nasi Padang. Nah, seperti itu. Tentukan aja. Oke, lanjut Mas. Oke, selanjutnya ada dari Mbak Ainun lagi. Food fotografi lagi, Mas. Waduh, banyak food nih. Gimana, Met? Gak apa-apa, Met? Nanti kita bikin lah, Mas. Untuk sesi tersendiri, Mas. Kayak mereka mau food fotografi nih. Tapi nggak apa-apa lah untuk saat ini ya. Ya, untuk saat ini dibolehkan ya. Oke. Om Pra, mau tanya, untuk food fotografi biasanya ada efek bayangan di bagian bawahnya itu. Pakai lighting atau pakai akrilik? Atau gimana? Terima kasih. Kan kalau lu foto kayaknya nggak ada bayangannya tuh, Mas, di bawah, Mas. Iya, itu ya di makanan ya, ada bayangan ya. Betul. Maksudnya begitu ya. Itu pakai apa gitu ya? Kalau mau efek bayangan yang baik, pakai softbox. Jangan pakai akrilik. Jadi pakai softbox. Kalau udah pakai softbox, bayangan yang dihasilkan akan sedikit soft nih, kayak gini nih. Kan enak nih, ada shadow nih, shadow, tapi enak nggak ngeblocking. Nah, gitu tuh Mbak Ainun. Jadi harus punya softbox, dan paling penting softboxnya jangan jauh-jauh dari makanannya, harus lebih dekat biar semakin efek gradasinya enak. Gitu sih. Jadi lanjut gitu ya. Oke. Lanjut di DM aja nanti ya. Biar dibikin food fotografi nih sama Mamet dan kawan-kawan. Mas, mungkin lu bisa share IG lu, Mas, biar orang bisa nge-follow lu juga kan? Iya, boleh. Coba aja di-search di WS Pramono. WS Pramono digabung. Gitu. Bisa ditampilin juga, Mas. Ah, nih Mas Herlan udah ada nih. Mas Herlan, jadi mau nanya nggak, Mas? Gua unmute nih. Oke. Silakan kamu nanya, Mas. Silakan. Udah ngomong tapi suaranya nggak keluar nih, Mas. Iya. Nah, pengaturannya nggak denger. Ini udah. Nah, jadi gini Mas, mau nanya gimana cara melatih metering nih saat melakukan foto potret. Tetapi kita kan nggak punya ini nih like meter gitu. Gimana sih cara cepatnya gitu? Biar foto klien itu nggak terlalu lama dan bikin klien tuh nggak bete. Boleh. Ini deh. Oke. Ini saya buat ini pertanyaan paling penting kalau udah di dunia profil ya. Saya tidak pernah punya kerjaan kalau motret profil itu lama-lama. Biasanya sekali masuk ke lokasi foto, cepet banget, Mas, yang cepet ya gitu. Nah, metering yang paling cepat adalah, saya mau kasih tahu aja adalah, kalau fotonya pakai flash yang kayak flash eksternal kayak gitu, yang zaman sekarang itu jangan dijadiin acuan pakai light meter karena source-nya dari baterai, jadi kurang stabil. Kalau kita set nanti pertama set di dapatnya di f8 atau ISO berapa, belum tentu di keduanya itu bagus karena dari baterai, kecuali source-nya yang dari listrik akan stabil. Nah, untuk mengurangi supaya cepatnya, sebelum motret saya selalu udah melakukan simulasi dulu. Jadi saya udah motret di lokasi, di spotnya itu dengan pakai tim saya. Nah, patokan yang paling cepat yang saya kejar adalah gimana nanti supaya nanti kita motret, hal apa yang harus dirubah. Saya tidak pernah merubah lighting. Yang saya rubah cuma satu, Mas, ISO aja. Jadi kalau nanti kiranya agak over, ISO-nya saya turunin. Kalau
kebalikannya. Kalau kurang ya ISO saya naikin. Seperti itu sih Mas. Jadi kalau mau cepat sebelum motret udah simulasinya itu. Kalau ini saya kasih contoh, ini foto ini belum diedit ya untuk istrinya duta besar. Metering saya yaitu kalau motret di luar jendela ini metering saya nih. Gitu. Jadi saya pingin banget semua itu tidak ada yang terhilang dari frame. Contohnya over atau apa. Jadi saya setting metering ke belakang. Ya, jadi ceritanya nyambung dari foreground sampai background. Nah, ini jadi contoh yang ini belum diedit, jadi untuk gambaran aja kalau kita kerja supaya cepat ya itu memahamin workflow-nya. Sebelum klien masuk ke titik kerja, udah kita simulasi aja dulu gitu. Jadi mereka datang masuk posisi di mana tinggal foto udah tinggal naikin atau kurangin ISO gitu aja sih. Mas Arlan nanti bisa lanjut ngobrol Mas di Insta ya. Siap. Thank you banget loh. Mas Aram dari mana nih? Dari Tinggalnya? Pandeglang. Oh, Pandeglang. Iya. Wih, gila. Tahu infonya dari mana nih? Kan udah follow IG Mas Pram juga nih, jadi sering lihat Oh, iya. info. Wah. Gitu. Thanks lo Mas. Thank you, Aduh, lu thank sampai you. lupa gitu. Ntar saya cek ya. Siap. Ya pokoknya buat rekan-rekan sekalian, tolong pelajarin dunia potret secara baik dan benar. Saya tidak pernah dari dulu mempelajari yang orang-orang bikin ton aneh-aneh. Karena kenapa? Di situ nggak ada duitnya, Mas Ahmed. Belajar moto palurah, belajar moto pacamat, tapi kelihatan keren. Wah, itu benar ada juga duitnya. sih. Benar. Ya, jadi gitu. Oke Jadi Mas mulai Herman, sekarang gitu. Karena semoga kejawab ya. Iya, siap. Terima Oke, kasih ya Mas thank you, Pram Mas ya. Irwan. Oke, Siap, Mas Pram, siap. sorry nih, gua potong nih karena waktunya juga udah Iya, mau. iya dong. Jadi ada pengumuman penting juga nih buat teman-teman sekalian. Jadi kita adain lomba untuk potret foto ini ya Mas ya. Untuk lombanya kriterianya seperti apa Mas fotonya Mas? Lu ada challenge nggak untuk mereka gitu? Foto orang, lalu edit before and after. Ya betul. Before and after Jadi nanti. before-nya seperti apa, after-nya seperti apa. Tapi bukan digital imaging. Yang tadi saya sampaikan aja. Membersihkan muka, merapikan. Kayak ini contoh sampelnya nih, Baby Romeo nih. Ya, jadi dirapikan aja tuh jerawat-jerawatnya atau apa. Jadi saya mau lihat aja before after-nya. Gitu Mas Mamet. Oke. Nanti Hadiahnya apa nih? nanti dulu challenge tadi itu udah. Iya. Berapa hari Mas kasih waktunya? 3 Jangan hari lama-lama. aja. Nggak kelamaan Upload tuh. ya, Mas Mamet ya? Hah? Diupload ya? Diupload nanti tag ke Wacom Indonesia, ke Grand Tech dan ke Mas WS Pramono. Untuk hadiahnya, Oh iya, nanya nih, masih pernah nanya nih Mas, gimana Mas kita kasih apa nih Mas? Wih, Untuk udah tahu aja adanya Wacom. Saya setuju deh. Adanya Wacom, kalau mau tahu Wacomnya Wacom apa, nanti kita tunggu. Kayaknya Wacom aja biar. Grand Tech. Oh iya, tapi bener hadiah Wacom ya? Betul, Hadiahnya Wacom ya? Wacom. Wis, tepuk tangan dulu nih. Pembicaranya nggak dikasih Wacom nih. Oh dulu udah sanggup beli Mas, kasih yang lain lah. Iya. Iya, waduh. Hadiahnya Wacom, dahsyat. Pokoknya itu foto orang, portrait, mau yang penting tidak mengandung hal-hal yang terlarang. Harus pakai baju yang jelas. Wah, pasti itu. Ya, maksimal 3 hari dari hari ini. Biar bisa persiapan. Sehari mikirin konsep, kedua eksekusi, hari terakhir ngedit. Gitu Mas Mamet. Oke, siap-siap. Nanti untuk lebih lengkapnya mungkin bakal gua email ke masing-masing peserta. Jadi karena waktu udah mau habis ya, gua rasa itu aja cukup yang bisa kita sampaikan. Mungkin dari Mas Pram ada yang mau disampaikan Mas untuk rekan-rekan sekalian. Jadi sih saya menyampaikan gini aja, gunakan teknologi dengan bijak. Jadi kalau kita nanti udah mau masuk ke langkah profesional ya udah, memang kalau memang Wacom membuat kita nilai prestis kita lebih oke, kerja kita makin cepat, makin enak, ya udah manfaatkan seperti itu. Misalkan ada lagi, gua begini-begini, nggak usah terlalu banyak dengerin orang.
Karena kalau kebanyakan dengerin orang, kita akan jadi orang lain. Dan kedua adalah dalam segi profesional, jangan pernah untuk malu ngasih harga. Jangan minder. Pokoknya belajar gila aja dari sekarang. Kalau ada yang nanya berapa juta gitu. Siapa tahu itu rezeki Anda loh. Jadi kalau tidak ada yang mau mencoba, kita tidak akan tahu merasakan uang yang sebenarnya itu adalah menjadi rezeki kita. Semangat selalu dan jangan lemah. Oke, udah super banget itu Mas, super. Oke, ada keterbatasan waktu juga, waktu udah menunjukkan jam 4 nih. Dan gue juga harus mempersiapkan workshop selanjutnya. Jadi teman-teman makasih banyak untuk waktunya. Untuk Mas Pram juga, terima kasih juga untuk waktunya untuk ngisi. Jadi ya kita tunggu untuk hasilnya Mas ya, 3 hari ke depan ya. 3 hari. Wakom hadiahnya dahsyat. Oke, kalau gitu gue akhirin saja sampai di sini. Terima kasih semuanya ya. Semua thank you ya. See you. Thank you Mas Pram waktunya Mas. Thank you. Sama-sama. Oke, gue matiin. Bye.